لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang al-Israiliyat atau riwayat-riwayat yang datang dari Bani Israel atau dari Ahlul Kitab, baik itu dari Taurat, Injil, ataupun dari sumber-sumber lain yang itu merupakan milik Ahlul Kitab dinisbatkan kepada Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu Israiliyat, kemudian juga bagaimana bisa Israiliyat itu kok bisa menyusup ke dalam kaum muslimin, kok bisa masuk ke dalam kitab-kitab tafsir para ulama, masuk ke dalam hadis-hadis Nabi SAW. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini, sebagaimana kemarin daftar yang kita bikin, tema pertemuan kita di pagi hari ini adalah tentang khuturah, yaitu bahaya riwayat-riwayat Israiliyat ala aqaidil muslimin wa qudsiyatil Islam. Bahaya riwayat-riwayat Israiliyat terhadap akidah kaum muslimin dan terhadap kemurnian agama Islam, kesucian agama Islam. Tapi di sini beliau menyebutkan permulaan tentang riwayat-riwayat Israiliyat tersebut, bagaimana masuk ke dalam tafsir-tafsir Al-Quran dan seterusnya. Nah, kemudian baru beliau mulai poin yang pertama, bahwa riwayat-riwayat Israiliyat, kata beliau, annaha tufsidu 'alal muslimina aqaidihim bima tanwi alaihi min tashbih wa tajsimin lillah. Yang pertama, riwayat Israiliyat itu bisa merusak akidah umat Islam. Tapi di sini beliau mengatakan bisa merusak akidah umat Islam. Salah satu akidah yang dirusak dalam Israiliyat adalah tashbih, tajsim lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menyerupakan Allah atau menjisimkan Allah. Nah, ini kata-kata yang perlu dikritisi di sini oleh penulis. Para ulama salaf itu tidak pernah menggunakan kata-kata tajsim. Tajsim ini artinya apa? Menjasmanikan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjasmanikan Allah subhanahu wa ta'ala artinya Allah itu dianggap memiliki jasmani, ya, punya jasmani. Nah, namanya jasmani itu kan terdiri dari wajah, terdiri dari tangan, ya, terdiri dari kedua mata, ya, itu dianggap sebagai bentuk tajsim. Orang yang menjasmanikan Allah itu dianggap sebagai kelompok apa yang mereka sebut? Wahabi itu dibilang apa? Mujassimah, ya, kaum yang suka menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka boleh nggak kita ini menolak namanya tajsim ini? Apakah akidah kita itu Allah tidak memiliki jasmani, atau akidah kita menetapkan Allah punya jasmani? Yang benar apa jawaban?
Hah? Punya. Ya, karena ya ini lafal yang muncul dari orang-orang mutakallimin, orang-orang ahlul kalam. Mereka memunculkan istilah-istilah yang tidak pernah dipakai oleh para ulama salaf. Para ulama salaf itu makainya tashbih. Ya, tashbih menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini lebih pas. Karena kalau tajsim ini masih ambigu. Kalian mengatakan Allah itu tidak memiliki jasmani. Maka kita katakan, iya, saya terima Allah itu tidak memiliki jasmani. Cuman yang kalian maksud Allah itu tidak memiliki jasmani itu apa? Ternyata mereka mengatakan demikian untuk menolak Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajah. Mereka menolak Allah punya sifat kedua tangan. Bahkan mereka menolak Allah itu memiliki sifat zat, wujud, ada wujudnya, dengan anggapan itu bentuk tajsim. Kalau kau menetapkan Allah punya wajah, maka berarti kau itu mujassimah, menjasmanikan Allah. Kalau kau menetapkan Allah punya kedua tangan, berarti kau menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Ahlussunnah tidak serta-merta menerima kalimat ini, tajsim ini. Harus ditanyakan dulu, apa yang kalian maksud bahwa Ahlussunnah itu enggak boleh mujassimah? Kalau kata mereka, ya, tajsim itu Allah nggak boleh punya wajah, Allah nggak boleh punya kedua tangan dan lain sebagainya, maka kita katakan enggak, kami nggak ikut akidah kayak gitu. Tapi yang kalau kalian maksud tajsim ini adalah yaitu Allah punya jasmani sebagaimana makhluk punya jasmani, seperti wajahnya manusia, seperti wajahnya makhluk, seperti tangannya makhluk. Kalau jasmani itu yang kalian anggap, yang kalian maksud dengan kata-kata tajsim, maka berarti kita, iya benar, kita menolak kalau Allah itu punya jasmani seperti yang kau sebutkan tadi. Paham di sini jemaah? Ya, ini perlu dikritisi ya, karena anak ngambil penulis ini dari Misri, seorang Mesir, ya, di kampus yang terkenal di Mesir itu, dan memang kebanyakan pemahaman mereka adalah Asy'ariyah, pemahaman Asy'ariyah, sehingga muncul kalimat-kalimat seperti ini. Kita kembali kepada riwayat Israiliyat. Di sini disebutkan di antara kerusakan-kerusakan adanya tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian Allah disifati dengan sifat-sifat yang tidak layak. Dalam kitab Taurat dan Injil atau riwayat-riwayat Israiliyat itu ada sifat-sifat yang disematkan kepada Allah yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga warubbama fiha min nafyil ismah anil anbiya wal mursalin. Di dalam riwayat-riwayat Israiliyat itu ada unsur menolak kemaksuman bagi para nabi dan rasul. Jadi dalam kitab Taurat terutama, para nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat yang manusia biasa saja nggak layak punya sifat seperti itu. Tapi ternyata nabi dan rasul dikisahkan dalam Israiliyat itu, di dalam kitab Taurat itu, dengan kepribadian yang sangat bejat, kepribadian yang sangat buruk sekali. Nanti kita sebutkan beberapa contoh-contohnya. Wa taswirihim fi suratin man istabdad bihim syahwatahum. Ya, digambarkan bahwa para nabi dan rasul itu sosok yang mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti syahwat mereka. Kemudian nggak bisa di sini. Nah, langsung aja masuk ke contoh-contohnya. Kata beliau, wa min amthilati ma jaa'a min munkaratil israiliyat mimma la yaliqu bi jalalillahi wa kamalihi ma yudkar fi sifr takwin fil ishahi tsamin asyar. Jadi di dalam kitab Taurat ada namanya, kemarin kita sebutkan kitab Kejadian. Ya, dalam kitab Kejadian di pasal yang ke-18 itu ada kisah tentang Abraham, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikisahkan di situ didatangi oleh dua malaikat yang mengabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang rencana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Benar nggak ini kisahnya? Antum terima nggak informasi ini? Ini Israiliyat ya.
Saya ulangi jemaah, kisahnya Nabi Ibrahim didatangi dua malaikat yang berupa manusia. Kemudian malaikat ini mengabarkan tentang kaum Nabi Lut yang disebut di dalam kitab mereka, ya, kaum Sodom Gomora, itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Nabi Ibrahim menyambut tamunya, ya, diberi makan, disembelihkan sapinya, kemudian dihidangkan kepada malaikat. Ini kisahnya antum terima nggak? Ya, kenapa antum terima? Ya, karena dikonfirmasi oleh Al-Quran. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalam kisah tersebut, ya, kitab Keluaran, Kejadian, pasal 18. Ternyata yang ikut dayo nang Mama Ibrahim itu bukan cuma malaikat saja, tapi ternyata Tuhan juga ikutan dayo di situ. Berarti ada 3 orang di situ yang datang ke rumahnya Ibrahim. Jadi yang bertamu ke rumahnya Ibrahim bukan cuma 2 malaikat saja, tapi 3. Yang satunya siapa? Tuhan. Dayo bisa dadakno. Ya, ini sifat-sifat yang tidak layak disematkan, yaitu Tuhan menampakkan diri berupa manusia kepada Ibrahim. Ya, maka kisah-kisah seperti ini dapat merusak akidah. Ya, wal Qur'anul Karim hinama yu'rad li qissati halaki qaumi Lut yusarrihu bi anna alladhina wafadu ala Ibrahim laisu illa malaika mursalaini min qibalillahi azza wajal. Padahal kalau di dalam Al-Qur'an Allah mengisahkan kisah tentang kaumnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, itu yang datang cuma 2 malaikat saja. Ya, tidak ada 3 orang, yang satunya Tuhan menjelma menjadi manusia, itu nggak ada. Ya, itu kisah yang datang dalam Al-Quran seperti yang beliau bawakan di sini di surah Hud. Ya, nggak perlu kita baca ayatnya ya. Di surah Hud ayat 69 sampai 70. Kemudian wa min dzalikal ladzi la yaliqu bi jalalillahi wa kamalihi ma jaa fil ishahi tsani min sifri takwin min anna Allah faragha min khalqid dunya fastaraha fil yaumis sabi'. Contoh yang lain di antara Israiliyat yang merusak akidah, yaitu dengan disematkannya sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang kedua. Ya, kitab Kejadian pasal yang kedua. Oh, tadi tidak muncul ya. Ini barusan apa? Hah? Dari tadi? Apa yang ada di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Jadi kalau kita baca dari pasal yang pertama, ya, yaitu Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, itu pernah kita kisahkan di pasal Kejadian pasal yang pertama ini, Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Ya, lihat di sini sampai hari yang ke-6. Ini di penghujung pasal yang pertama, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sudah selesai penciptaan langit dan bumi 6 hari. Informasi ini antum benar kan?
Apa dalilnya? Ayat walaqad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguh kami menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Dan ini nggak ada masalah, kita benarkan. Tapi memang tidak ada dalam riwayat kita, dalam agama kita tidak ada perincian-perincian. Hari pertama itu apa saja yang diciptakan. Ya, Allah menciptakan cahaya. Kalau di sini ya, hari kedua itu Allah menciptakan apa kalau nggak salah? Iya, menciptakan gunung-gunung, menciptakan gunung-gunung, entek baterai ini. Iya kayaknya bentak ya. Dan seterusnya. Itu nggak ada ya di riwayat kita, nggak ada. Cuman 6 harinya bener. Dan kemudian lihat di ayat yang kedua ini, Kejadian pasal yang kedua, yang bahasa Arabnya saja. Ini Bible dalam bahasa Arab. Wa faraghallahu fil yaumis sabi'. Dan Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya fil yaumis sabi'. Fi yaum syabat kalau dalam bahasa Ibraninya di hari Sabtu, di hari Sabat. Itu sudah selesai. Min amalihi alladhi amila. Fastaraha fil yaumis sabi' min jami'i amalihi alladhi amila. Maka di hari yang ketujuh itu fastaraha. Apa artinya fastaraha? Iya, istirahat. Istirahat di hari yang ketujuh. Tes cek 1 2 tes. Cek 1 2 tes. Baik, berarti ya Tuhan istirahat pada hari yang ketujuh. Ini riwayat yang kita tolak. Ada sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Qaf, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Benar, dibenarkan. Wa ma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan kami tidak ditimpa ya capek atau lelah. Nah, ini tadi yang kita sebutkan di antara contoh-contoh tuduhan keji kepada para nabi dan rasul di dalam riwayat-riwayat Israiliyat di dalam kitab Taurat. Ini kisahnya panjang ya, tentang Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam ketika kaumnya dibinasakan oleh Allah, Nabi Lut itu tinggal bersama, ya sudah pergi dari kampungnya, tinggal bersama kedua putrinya. Nah ketika malam hari, kedua putrinya ini, kakak beradik ini, itu ya mohon maaf ya, menzinahi ayahnya sendiri secara bergantian untuk supaya mendapatkan keturunan. Kan kaumnya sudah meninggal semua, nanti gimana ini? Gak ada keturunan kita ini nanti.
Maka kedua putrinya tadi ngomong, malam ini kau tidur dengan ayah, nanti besoknya aku yang tidur dengan ayah. Itu sampai digambarkan bejat seperti itu. Ya, padahal di dalam Al-Quran Allah gambarkan Nabi Lut alaihissalam itu sebagai orang yang soleh. Kemudian juga di dalam kitab Samuel, itu masih di Taurat, kejadian perjanjian lama, tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini lucu, dikisahkan di situ dia itu suka sama istri prajuritnya. Nabi Daud nyenengi salah satu istri prajuritnya. Sampai terjadi hubungan, ya, dan kemudian sang istri Nabi Daud ini ingin supaya suaminya wanita ini itu meninggalkan wanita tersebut. Nah, Nabi Daud punya rencana, suaminya ini disuruh untuk berperang di barisan yang paling depan sendiri dan cepat mati. Ya, biar cepat mati, biar nanti wanita yang disenangi sama Nabi Daud itu jadi miliknya sendiri. Nah, ini banyak ya kisah-kisah tuduhan-tuduhan keji kepada para nabi dan rasul yang ada di dalam Israiliyat. Yang itu semuanya bisa merusak akidah. Tapi ini kisah-kisahnya banyak ya, nggak perlu kita sebutkan satu persatu. Ya, belum lagi kisah tentang Nabi Musa. Ya, bahwa ketika Bani Israel itu berbuat syirik kepada Allah dengan membuat berhala sapi, itu ternyata kalau di dalam kitab Taurat yang pertama kali punya ide untuk bikin berhala itu Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam yang punya ide pertama kali untuk bikin patung sapi itu Nabi Harun. Padahal kalau di dalam Al-Quran justru Nabi Harun yang memperingatkan mereka, mencegah mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad qala lahum Harunu min qabl, ya innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Ya, Nabi Harun memperingatkan mereka, ya kalian itu terfitnah dengan berhala-berhala ini. Sesungguhnya sesembahan kalian, Rabb kalian adalah Allah Ar-Rahman. Fattabi'uni, ikuti perintahku, wa ati'u amri, dan taati perintahku itu. Ya, ini diantara kisah-kisah Israiliyat yang dusta. Kemudian kerusakan yang kedua di antara kerusakan Israiliyat adalah yaitu bisa merusak atau bisa menjadikan agama Islam seperti menjadikan agama Islam sebagai agama khurafat. Ya, karena di dalam riwayat-riwayat Israel itu banyak perkara-perkara yang khayal, gak masuk akal. Nah, ini kalau dibiarkan kisah-kisah Israiliyat seperti itu, maka agama Islam ini nanti akan dianggap sebagai agama yang mengajarkan kedustaan, mengajarkan ketidakmasukakalan, khayal, khurafat, dan lain sebagainya. Ini diantara kerusakan riwayat-riwayat Israiliyat. Kemudian yang ketiga, innaha kadat tudhibu bithiqati fi ba'di ulama'is salaf minas sahabati wat tabi'in. Kerusakan yang ketiga adalah merusak kredibilitas para salaf. Karena banyak diantara riwayat-riwayat Israiliyat ini yang dinisbatkan kepada para sahabat, dinisbatkan kepada para tabi'in. Kalau itu dibenarkan secara otomatis, secara membabi buta, nah ini akan menjadikan kredibilitas para sahabat, kredibilitas para salaf sebagai sosok manusia yang terpercaya dalam menyampaikan amanah itu jadi hilang gara-gara menyampaikan riwayat Israiliyat yang penuh bualan, penuh banyolan. Ya, nanti disebutkan oleh Syekh Utsaimin beberapa riwayat-riwayat Israiliyat yang dinisbatkan kepada para sahabat. Ya, di sini disebutkan diantaranya ya Abu Hurairah, ada Abdullah bin Salam, ada Ka'ab al-Ahbar,
ada Wahab bin Munabbih, ya, dan lain sebagainya dari para salaf yang meriwayatkan Israiliyat. Kemudian kerusakan yang keempat, innaha kadat tasrifun nasa 'anil gharadil ladzi unzilal Qur'an min ajlihi wa tulhihim 'anit tadabburi fi ayatihi wal intifa'i bi ibarihi wa 'idatihi wal bahthi an ahkamihi wa hukmihi ila tawafih la khaira fiha wa saghair la wazna laha. Riwayat-riwayat Israiliyat ini apabila dibiarkan tanpa diseleksi mana yang benar dan mana yang batil, itu bisa menjadikan manusia, ya, bisa menjadikan manusia terlalaikan dari tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Tujuan utama diturunkan Quran untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk dijalankan hukum-hukumnya, untuk diresapi makna-maknanya. Gara-gara ada riwayat-riwayat Israiliyat ini, sehingga tujuan utama dari ayat tersebut jadi hilang. Orang akan fokus sama riwayat Israiliyat ini, sama kisah-kisah. Kan asyik ya kadang kalau baca tafsir, ada riwayat-riwayat Israiliyat itu kan kayak bumbunya sejarah gitu loh. Orang jadi asyik dengar cerita-cerita seperti ini, lupa inti daripada ayat yang sedang dia baca itu apa ibrahnya, apa pelajaran yang bisa diambil di situ. Itu kalau antum baca kitab-kitab tafsir, ya, bahas satu ayat itu disertakan juga dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Ngelewati ayat yang kedua, dia hanya mengambil riwayat Israiliyatnya saja yang masuk di otaknya dia. Paham nggak maksudnya teman-teman? Ya, ini diantara keburukan riwayat-riwayat Israiliyat yang ada di dalam kitab-kitab tafsir. Nggak ada faedahnya, sia-sia, menyibukkan manusia dari tujuan utama membaca Al-Quranul Karim. Ya, nah ini contohnya misalnya di dalam tafsir-tafsir, ya, ketika membahas tentang kisah tertentu yang seharusnya kita ini mengambil ibrahnya, tapi justru kita sibuk dengan perkara-perkara yang nggak penting. Gara-gara apa? Gara-gara disinggung sama riwayat Israiliyat itu. Apa itu? Al-kalam an launi kalbi ahlil kahf, yaitu tentang apa warna anjing ashabul kahfi. Apa keliri? Apa keliri sama? Penting nggak sih? Nggak penting. Tapi ada dalam kitab-kitab tafsir disebutkan riwayat-riwayat Israiliyat tentang hal itu. Wasmihi, namanya siapa anjing itu? Namanya siapa anjing itu? Nah, itu ada dibawakan riwayat-riwayat Israiliyat. Wa an asa Musa min ayyi syajari kanat. Juga kisah tentang riwayat Israiliyat tentang tongkatnya Nabi Musa. Itu dari kayu apa itu? Dari pohon apa? Ada yang bilang dari pohon jati, ada yang bilang dari apa? Kaukai. Apa kaukai? Macam-macam. Ya, ini dari kayu apa? Enggak penting-penting. Wa an ismil hulam alladzi qatalahul Khadir. Juga tentang siapa nama bocah yang dibunuh sama Khadir atau Khidir kalau dalam bahasa kita. Yang benar Khadir, ya. Al-Khadir pakai alif lam, Al-Khadir. Siapa nama bocahnya? Enggak penting. Ya, tapi dibahas sama Israiliyat. Hanya orang jadi fokus dulu mikir sopo ya jenenge ya, gitu. Wa antuli safinati Nuhin wa ardiha, dan juga tentang panjangnya kapal Nabi Nuh dan luasnya kapal Nabi Nuh. Panjang lebarnya itu berapa? Ngapain? Gitu loh. Nah, itu dibahas sama Israiliyat. Wartifaiha, tingginya berapa? Wa asma'il hayawanat allati humilat fiha. Kemudian hewan-hewan apa yang diangkut sama Nabi Nuh itu. Ya, mungkin ada dinosaurus, tidak diangkut gitu kan, kita nanti jadi tahu sejarah. Bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana perbuatan syirik kepada Allah itu menyebabkan kebinasaan. Allah membinasakan kaum tersebut karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibrahnya.
Nggak usah berbicara tentang panjangnya berapa, lebarnya berapa, hewan yang dibawa sama Nabi Nuh itu apa saja, kemudian berlabuh kemana saja. Ada orang-orang yang menyibukkan diri dengan hal itu, mencari sejarah, ya, di mana karamnya kapal Nabi Nuh setelah banjirnya surut. Ngapain? Nggak penting. Tujuan utama Allah kisahkan itu untuk diambil ibrahnya, bukan untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak manfaat tadi. Ya, ini kata beliau diantara bahaya-bahaya 4 saja ya, diantara bahaya-bahaya riwayat Israiliyat. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan dari kitab Al-Asfar Al-Muqaddasah yang kemarin kita bahas. Ini salah satu tulisan dari seorang dosen di Universitas Islam Madinah. Di sini beliau membahas tentang wuqu'ut tahrif. Ya, tentang adanya tahrif di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil yang itu merupakan sumber Israiliyat. Itu harus kita yakini, kitab-kitab tersebut sudah diselewengkan, sudah ditahrif dari aslinya. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang hal ini, ya, salah satunya di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-47. Ya, Allah mengatakan, "Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nura wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira." Ya, kalian jadikan kitab-kitab tersebut kertas-kertas, lembaran-lembaran yang sebagian kalian tampakkan dan sebagian kalian sembunyikan isinya. Itu menjadi akidah kita ya. Terus ada bantahan, sanggahan dari orang-orang Nasoro. Ya, pernah ada kita bilang, "Ustaz, kalau antum bilang, Anda bilang kitab Taurat sekarang dan kitab Injil sekarang itu sudah dipalsukan, terus mana aslinya?" Paham nggak maksudnya? Kita kan menganggap bahwa Taurat yang ada sekarang, Injil yang dipakai sama orang-orang Nasrani itu dipalsukan atau enggak? Itu keyakinan antum ya. Ana tanya sama antum, lah terus aslinya mana? Antum bisa nunjukkan enggak? Nggak bisa kan? Maka berarti tuduhan Anda itu dusta, karena Anda nggak bisa membuktikan kalau itu sudah dipalsukan. Maka kita jawab, untuk membuktikan sesuatu itu palsu, itu nggak perlu nunjukkan aslinya, jamaah. Ya, nggak perlu nunjukkan aslinya. Dari kualitasnya saja itu sudah diketahui kalau itu adalah palsu. Ayat-ayat yang tadi kita baca, Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya sendiri, Nabi Daud senang sama istri prajuritnya. Dari segi kualitas kisah itu, antum percaya nggak itu dari Allah? Nggak akan percaya. Ibarat antum misalnya kerja di money changer. Antum kedatangan orang mau tukar fulus, tukar uang. Mata uang yang antum nggak pernah tahu mata uangnya. Mata kalau dolar, rial, antum harus ngerti kan bentuknya apa aslinya kan? Ya. Mata uang yang antum nggak tahu. Mata uangnya Timur Leste, negara-negara yang nggak terkenal itu mata uangnya. Ada orang datang kepada antum ingin menukarkan uang itu, tapi print-printan kertasnya. Kertasnya print-printan, atau dia gambar sendiri. $1 ini gambar sendiri, nulis tangan sendiri, dikasihkan kepada antum, mau tukar uang. Antum lihat, lagi duit palsu ini. Kata orangnya, kau tahu aslinya seperti apa? Ya nggak tahu sih. Dari mana kau menghukumi ini palsu? Ya ketok kualitasnya, masuk gaya kertas HVS, gaya kertas buram. Nah, ini sama jawaban kita kepada mereka. Kita bisa tahu bahwa kitab kalian itu palsu karena dari kualitasnya saja sudah bobrok, kualitasnya saja sudah jelek. Maka kita yakin itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi di sini para ulama ikhtilaf. Perubahan yang ada di dalam Taurat dan Injil itu seberapa besar? Apakah seluruhnya
Taurat yang ada sekarang itu tidak tersisa lagi firman Allah? Ada yang berpendapat iya, kitab Taurat sekarang itu seluruhnya sudah bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Entek lisan firman Allahnya. Pendapat yang lain mengatakan enggak, masih ada sisa-sisa firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya itu. Dan kita tidak tahu mana itu sisa-sisa firman Allah kecuali apabila kita kita konfirmasikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ternyata selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa kita katakan itu sisa-sisa dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata tidak dikonfirmasi oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itulah coret-coretan tangan manusia, yaitu coretan-coretan tangan manusia. Kenapa harus kita konfirmasikan dengan Al-Quran? Karena Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab semuanya itu asalnya dari siapa semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sumbernya sama, berarti harusnya sama semua, karena sumbernya satu. Karena sumbernya satu, berarti sama semua. Karenanya dulu ketika Najasyi ini Raja Habasyah, ketika dibacakan ayat Allah, sama siapa? Sahabat yang bacakan Ja'far bin Abi Thalib. Ketika membacakan surah Maryam kepada Raja Najasyi, di akhir itu Raja Najasyi menangis. Kemudian dia mengatakan, "Inna hadza walladzi jaa'a bihi Isa bin Maryam la yakhruja min mishkatin wahidah." Sesungguhnya apa yang kau baca barusan dan apa yang dulu dibawa oleh Nabi Isa, karena dia Nasrani. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa? Kitab apa? Injil. Sungguh itu berasal dari satu sumber yang sama. Berasal dari satu sumber yang sama. Nah, terjadinya perbedaan sekarang ini, itu disebabkan karena ada yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini banyak pendapat-pendapat dari para ulama tentang perbedaan hukum tersebut. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau membahas tentang hukum meriwayatkan. Ini kita simpulkan ke yang kemarin kita bahas, yang kemarin kita bikin tabelnya, bukan tabel apa? Daftar pembahasannya, yaitu hukum meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, hukum meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Baik. Kata beliau, ba'da an alimna minal matlubaini sabiqain annal kutubas samawiyyatis sabiqah qad hurrifat wa buddilat wa nusikhat bil Qur'anil Karim. Setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya, kita mengambil kesimpulan bahwa kitab-kitab samawi terdahulu sebelum Al-Qur'an itu sudah dirubah-rubah, diganti-ganti, dan kedudukannya sudah digantikan dengan Al-Quran. Fa inna su'alan muhimman yatabadaru ila dhihni huwa ma hukmu ittila'il muslim wa qira'atihi al-kutub al-muqaddasah inda ahli kitab. Setelah itu kita ada pertanyaan yang mengganjal dalam pikiran kita. Lantas apa hukumnya kita ini meriwayatkan, membaca, mempelajari Israiliyat, yang mempelajari riwayat-riwayat Israiliyat atau menyampaikan riwayat-riwayat Israiliyat ya dari Taurat, Injil atau dari sumber-sumber yang lain, apa hukumnya? Nah, kata beliau, kalau kita merujuk kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ini, itu seakan-akan bertentangan. Ada dalil-dalil yang membolehkan dan ada dalil-dalil yang tidak membolehkan untuk meriwayatkan Israiliyat, membaca Israiliyat, dan lain sebagainya. Seakan-akan bertentangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena akidah kita, Al-Quran ayat dengan ayat gak mungkin ada kontradiksi. Al-Quran dengan hadis yang sahih gak mungkin ada kontradiksi. Hadis yang sahih dengan hadis sahih yang lain juga tidak mungkin ada kontradiksi. Makanya saya katakan seakan-akan kontradiksi. Ya. Kita ambil beberapa riwayat. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam
bi kitabin asabahu min ba'di ahli kitab faqara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba. Pernah suatu ketika Umar ibn Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kitab yang beliau dapatkan dari ahlul kitab. Datang kepada Nabi bawa itu. Kemudian dibacakan oleh Umar di hadapan Nabi. Reaksi Nabi apa? Ngamuk, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibnul Khattab. Bukankah isinya adalah kedustaan di dalamnya wahai Ibnul Khattab? Ya, bukankah itu isi ya yang kau baca itu adalah penuh dengan kedustaan? Walladzi nafsi biyadi laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku datang kepada kalian ya dengan membawa agama yang putih, agama yang bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirunakum bihaqqin fatukadzibu bihi au bibatilin fatusaddiqu bihi. Kata Nabi, jangan kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu apapun, karena apabila mereka mengabarkan kepada kalian, menginformasikan kepada kalian dengan informasi yang benar, justru kalian dustakan. Dan kalau mereka menginformasikan kepada kalian dengan informasi yang batil, justru kalian percaya. Ini yang dikhawatirkan, karena riwayat Israiliyat ini tadi itu abu-abu, nggak semuanya benar, nggak semuanya salah. Maka beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan Musa itu masih hidup, dia tidak punya pilihan lain kecuali ikut kepadaku. Ini berarti dalilnya membolehkan atau melarang? Melarang ya. Ya. Jadi nggak boleh untuk ya belajar Israiliyat, ya membaca riwayat Israiliyat, kemudian menyampaikan kayak anak tadi, ya nggak boleh itu. Ini dalil-dalil yang lain banyak. Langsung saja ke dalil-dalil yang seakan-akan membolehkan. Mana ya? Si jamaah. Ini aja wis. Ini diantara dalil yang membolehkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Ya, wa hadithu an bani Israil wala haraj. Dan ceritakanlah. Hadithu artinya hadiskanlah, riwayatkanlah, ya enggak? Ya, dan riwayatkanlah tentang Bani Israil wala haraj, tidak ada dosa bagi kalian. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama. Nabi sendiri menyuruh untuk meriwayatkan tentang Bani Israil. Ya, dan kita tahu, kata beliau, wa tahdits an Bani Israil yaqtadin nadhar fi kutubihim. Menceritakan tentang Bani Israil itu melazimkan seseorang untuk melihat kepada kitab-kitab mereka. Ya, seakan-akan bertentangan ya. Umar tadi dimarahi gara-gara ngelihat kitab Bani Israil, tapi Nabi sendiri nyuruh untuk meriwayatkan dari Bani Israil. Ini seakan-akan bertentangan. Dua-duanya sahih. Ya, dua-dua riwayat tersebut itu sahih. Baik. Maka dirinci atau dijamakkan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis tadi, beliau mengatakan la dhaiqa alaikum fil hadits anhum. Tidak ada larang bagi kalian untuk meriwayatkan dari mereka, yaitu dari Bani Israil. Li'annahu kana taqaddama minhu sallallahu alaihi wasallam az-zajar
anil akhdhi anhum wan nadhar fi kutubihim. Karena larangan Nabi untuk mengambil riwayat dari Bani Israel atau membaca kitab-kitab Bani Israel itu sudah berlalu. Artinya itu sudah terjadi di zaman dahulu dan sudah dinasakh hukumnya. Ya, sudah dinasakh hukumnya. Tsumma hasalat tawassu' fi dzalik. Kemudian baru mendapatkan keluasan, ya, mendapatkan izin dari Nabi untuk hal tersebut. Wa ka'anna an-nahya waqa'a qabla istiqraril ahkamil islamiyah wal qawaidid diniyah khasyatal fitnah. Nabi dulu melarang di awal-awal, ya, dilarang oleh Nabi untuk meriwayatkan dari Bani Israel, membaca kitab-kitab mereka itu karena Islam masih belum kokoh. Ya, kaidah-kaidah di dalam Islam, hukum-hukum di dalam Islam itu masih belum kokoh berdiri sempurna. Sehingga Nabi khawatir kalau para sahabat menyibukkan diri dengan Israiliyat, dengan riwayat-riwayat Israiliyat, nanti Nabi khawatir Quran tercampur dengan Israiliyat itu tadi. Maka nggak boleh sama Nabi. Sebagaimana dulu Nabi, pernah tahu antum riwayat Nabi melarang para sahabat untuk nulis hadis. Nggak boleh. Yang ditulis cuma apa, Dok? Quran saja. Nggak boleh menulis hadis. Tapi ternyata Nabi SAW setelah itu membolehkan hal tersebut. Ya. Maka dari sini diambil kesimpulan, seorang ketika memang akidahnya belum kuat, ya, dia mungkin baru awam, maka jangan dia membaca kitab-kitab Bani Israel atau kitab-kitabnya Ahlul Kitab. Ya, itu hanya diperuntukkan bagi, ya, orang-orang yang memang sudah memiliki pondasi akidah yang kuat. Adapun yang masih baru belajar atau mungkin belum paham tentang Islam secara akidah, asma wa sifat, tentang tauhid, itu sebaiknya sibukkan diri dengan hal-hal tersebut. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan demikian kata beliau, riwayat Israiliyat itu boleh diriwayatkan, tapi seorang itu harus tahu 3 jenisnya. Ya, 3 jenis riwayat Israiliyat. Ini tadi sudah kita singgung, ya. Ya, jenis yang pertama, nau'un yajuzu tasdiquhu wa riwayatuhu. Yaitu jenis riwayat Israiliyat yang boleh dibenarkan riwayatnya, boleh diyakini riwayatnya. Kemudian yang kedua, nau'un yahrumu riwayatuhu illa bi syarti takdzibihi wa bayani butlanihi. Yang kedua, riwayat Israiliyat yang bentuknya itu haram untuk diriwayatkan kecuali apabila dijelaskan tentang hukumnya bahwa itu dusta dan dijelaskan tentang batilnya hal tersebut. Nah, itu baru boleh diriwayatkan. Seperti tadi saya meriwayatkan tentang menceritakan tentang kisah Nabi Daud dan kisah Nabi Lut. Tapi nggak cuma saya ceritakan, saya beri penjelasan bahwa itu adalah dusta. Ya, itu adalah dusta. Kalau nggak saya beri penjelasan, maka haram hukumnya. Saya cuma sekedar cerita saja, ya, diriwayatkan bahwa Nabi Daud itu pernah nyenengi istri prajuritnya. Wis mari titik. Nah, ini nggak boleh, haram. Nah, kemudian jenis yang ketiga, yaitu nau'un yatawaqqaf fihi la yahkumu alaihi bisidqin wala bikadzbin. Yaitu jenis yang ketiga, riwayat Israiliyat yang tidak kita benarkan tapi tidak juga kita dustakan, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak berbicara tentang hal itu. Ya, seperti tadi ada riwayat Israiliyat yang menjelaskan tentang warna anjingnya Ashabul Kahfi. Antum benarkan atau antum dustakan? Ada riwayatnya. Hah? Antum dustakan? Hah? Didiamkan? Hah? Didiamkan. Nah, kenapa? Karena Al-Quran tidak memberikan statement yang berbeda dengan riwayat tersebut. Anda nggak tahu riwayatnya, cuman ada. Contoh misalnya disebutkan anjingnya itu, misalnya ini, tapi wallahu a'lam, lihat nanti di kitab-kitab tafsir. Dalam riwayat Israiliyat disebutkan anjingnya warna hitam. Anjingnya warna hitam.
Tapi ternyata di dalam Al-Quran, seandainya ada ya, seandainya ada, di dalam Al-Quran disebutkan warna coklat misalnya, maka Al-Quran memberikan warna yang berbeda dengan riwayat Israiliyat. Berarti ini masuk jenis yang kedua, pertama atau ketiga? Kalau kayak gini bentuknya, yang kedua. Harus didustakan ini yang hitam ini, seandainya kayak gitu. Tapi nggak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak memberikan warna, tidak memberikan keterangan apa warna anjingnya Ashabul Kahfi. Maka berarti masuk jenis yang ketiga, yaitu didiamkan. Tidak kita benarkan, tapi tidak pula kita dustakan. Ya. Ini sebenarnya ada ya semacam tes lah, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Ya. Ini saya bawakan satu kitab. Ini kitab Taurat, ya miliknya orang-orang Yahudi. Ya, kitab Taurat miliknya orang-orang Yahudi. Bedanya dengan yang tadi kita. Nah, ini kan juga kitab Taurat juga, tapi versi terjemahannya orang-orang Nasoro. Ya, Taurat berisi kisah-kisah yang versi terjemahannya Nasoro. Nah, di kitab ini itu banyak kisah-kisah tambahan. Ya, selain kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab Taurat itu, ada banyak kisah-kisah tambahan yang itu semua diriwayatkan tanpa ada nama-nama perawinya, tanpa ada sanadnya. Ya, ini sudah tak tandai. Ingin kita kisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti terakhirnya antum saya beri pilihan mana di antara kisah tersebut yang benar antum terima kisahnya, mana yang tidak antum terima, dan mana yang antum diam. Ya, tapi berdasarkan kitab ini. Ya, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Jadi mungkin insya Allah pada pertemuan yang akan datang saja. Ya nggak apa-apa, untuk latihan saja. Baik jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi